Soal dinasti politik ya udah jadi pengetahuan umum, bahkan olo-olo itu ada di semua media sosial tuh. Jadi apa yang mesti kita bahas sebetulnya bukan lagi kenapa ada dinasti politik, tetapi apa citra Indonesia di luar negeri melihat praktek politik semacam itu. Jadi kita membayangkan satu waktu ada pertemuan internasional, lalu ada diskusi tentang demokrasi. Yang diskusi di situ adalah menteri baru namanya AHY. Menteri baru namanya siapa yang dari PAN itu? Amran. Satu lagi dari PAN. Yandri itu. Pertemuan internasional membahas demokrasi Indonesia dihadiri oleh 3 tokoh yang saya kenal paham tentang demokrasi. Tingkat menteri selesai bicara, tingkat presiden Pak Prabowo lagi pilek, nggak bisa datang, dikirimlah wakil presiden. Lalu wakil presiden mengucapkan sesuatu yang berbeda dengan 3 menteri di kabinet yang sama. Dunia mau bilang apa? Anda mau, waktu Anda tonton di situ, Anda pilih kalau bisa televisi Anda itu hitam putih. Karena kita nggak bisa lihat ekspresi kejengkelan dari jurnalis internasional yang kalau mengajukan pertanyaan pada si wakil presiden, sama jawabannya dengan jawaban yang pernah diberikan oleh ayahnya di forum internasional. Sama aja. Jadi itu yang saya terangkan, bagaimana konyolnya. Kalau dinasti masih mending, dinasti itu ada kurikulum. Puyi itu adalah dinasti Tiongkok, walaupun masih anak kecil. Tapi dijadikan simbol supaya ada persatuan ide tentang apa itu dinasti. Dinasti itu bukan sudah pertalian darah, tapi ada kurikulum yang diajarkan di situ. Kerajaan Jawa itu dinasti, dari Hamengkubuwono II sampai Hamengkubuwono X itu dinasti. Tapi ada ide di situ. Ini dinasti yang tanpa ide. Jadi kita mau lihat asal usul dinasti Jokowi itu dari mana? Dari telepon seorang bocah yang memimpin sebuah partai. Bocah itu menelpon suami dari tantenya supaya kakaknya bisa dijadikan wakil presiden berdasarkan perintah bapaknya. Itu dinastinya. Sangat dangkal. Bukan Anda bayangkan dinasti Kennedy yang dari awal memang dididik untuk bertengkar, dididik untuk mengucapkan gagasan tuh. Itu dinasti, tapi di dalamnya ada kurikulum. Ini dinasti tanpa kurikulum. Bang, dipakai aja. Karena itu kedinastian dia di bail out oleh Mahkamah Konstitusi. Dinasti yang diagungkan pada Mahkamah Konstitusi, dinasti yang preminya dibayar oleh Mahkamah Konstitusi itu. Jadi sebetulnya kita mau terangkan ini sebagai satu teori baru di dalam dinasti, itu teori yang paling dangkal dari dinasti itu. Sama seperti tadi, ini apa perlunya kalau kita tanya, kan mestinya ada yang bermanfaat dari si dinasti ini kan, apa manfaatnya tuh? Nambah suara nggak bisa, kasih poin nggak bisa. Ini dinasti yang kedudukannya sama dengan Belanda Darem, apa tuh Belanda Darem, orang Belanda bilang tuh, namanya usus buntu. Dipotong nggak apa-apa. Ini adalah menjadi jalan buntu dari demokrasi, itu dinastinya. Jadi kita akan catat teman-teman bahwa Anda generasi baru harus punya imajinasi Kita tanya lagi nggak? untuk mengucapkan bahwa kita bukan sekedar jengkel pada Presiden Jokowi, tapi kita malu dengan perilaku dia tuh. Nah, apa yang mesti dilakukan di dalam aturan perundang-undangan? Kalau seorang presiden sudah melakukan perbuatan tercela, maka dia layak untuk diimpeach. Betul nggak Pak Refli? Ini perbuatan yang sangat tercela, memanfaatkan Mahkamah Konstitusi yang tugasnya menjaga konstitusi dipakai untuk menjaga dinasti. Itu perbuatan tercela.
Jadi mestinya sudah dimulai proses untuk mengimpeach presiden. Karena ada faktanya. Coba disurvei, tanya pada seluruh rakyat Indonesia, ini perbuatan tercela apa enggak tuh? Setiap hari ada meme baru tuh. Sekarang kalau Anda mau cari Mahkamah Konstitusi di mana, Anda nggak bisa lagi ketik Mahkamah Konstitusi, nggak ada di Google. Adanya Mahkamah Keluarga, Anda ketik Mahkamah Keluarga, Anda akan diarahkan menuju Mahkamah Konstitusi. Udah sampai segitu olok-oloknya, coba bayangin. Jadi sekali lagi teman-teman, jangan lagi kita bertanya ini dinasti atau bukan. Tinggal kita tunjukkan bahwa ini adalah dinasti yang paling buruk dan paling berbahaya dalam sejarah peradaban. Karena dimulai dengan kebusukan. Tetapi apakah mereka salah? Bukan dia yang salah. Yang salah elit politik yang mau menerima proses menjadikan dia dinasti dengan cara yang buruk. Semua ketua partai yang bergerombol di sekitar yang bersangkutan, mereka yang bersalah tuh. Tetapi kenapa mereka tidak punya akal sehat? Ya karena mereka masing-masing ditawan oleh sprindik, oleh komorbid politik tuh. Jadi ini adalah tawanan dari kedunguan. Si dungu menawan si bodoh. Si bodoh diperalat oleh si bego. Itu algoritmanya jadinya. Tapi saya percaya bahwa di tempat ini Anda dituntun untuk berpikir terus. Karena dari ruangan ini ada 3 profesor di situ. Saya sebut aja profesor. Karena ada 3 perempuan yang melambangkan masa depan. Dari rahim perempuan tumbuh generasi itu. Dari rahim laki-laki tumbuh dinasti. Buat mahasiswa jangan pakai istilah birokrasi, closing statement. Bagi mahasiswa, bagi akademisi, tidak ada yang ditutup, harus dibuka. Jadi mesti katakan closing ideas, ide yang menyimpulkan, bukan ide yang menutup. Jadi kalimatnya saya, jangan closing statement itu biasanya di kabinet closing statement. Jadi kita ingin buka perspektif. Jadi kita perlu closing ideas. Apa idenya untuk membuka perspektif? Untuk melanjutkan perspektif. Tadi ada yang bertanya di awal, apa artinya kritik? Kritik artinya membongkar. Dokter melakukan kritik itu sama dengan dokter melakukan benak anatomi itu. Dibuka, dibongkar supaya kelihatan di mana masalahnya. Jadi kritik artinya membuka, membongkar supaya terlihat masalahnya. Kalau di kita di sini kasih kritik yang solutif. Mana ada kritik yang solutif? Kritik itu bukan untuk menutup, membangun. Kritik itu untuk membongkar. Jadi kalau Pak Jokowi bilang atau Menteri bilang, jangan asal kritik, kasih solusinya dong. Nggak ada kritik. Ucapkan kritik terus-menerus. Solusi itu bukan pikiran teman-teman.